Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan channel saya, channel Wildan Saputra Family ya. Semoga kita selalu berkesehatan dimudahkan segala urusan kita. Untuk kali ini saya kedapatan Satria FY 150 ya. Ini kasusnya itu sepele ya. Ini enggak masalah mesin, tapi masalah kopling ya, kopling iya. Kopling ini keras sekali ya, keras. Nah, kemudian akinya ini bodoh ya, aki bodoh. Aki bodoh jamur. Jadi untuk aki jamur, langkah yang pertama itu kita harus semprot pakai WD dulu gitu. Pakai WD, kita cari WD. Bagi yang nggak punya WD seperti kemarin ya, itu bisa menggunakan air panas ya. Kalau belikan mahal ya, 50 lebih ini. Bisa pakai air panas juga ya. Pakai WD dibiarkan sebentar, kira-kira 1 menit, kemudian dicepot bautnya. Setelah itu, setelah ini dicepot, nanti kita kasih air ya di dalamnya, kemudian kita cas. Setelah kita perbaiki untuk aki, kemudian untuk kopling ya. Untuk kopling kita lepas dulu aja ya, bagian-bagian yang perlu kita cepot yang menutupi semua komponen-komponen kopling, seperti dek ini kita lepas supaya jelas nanti apa yang perlu kita setel, yang perlu kita perbaiki. Ini orangnya itu salah setel ya, nanti saya kasih tahu cara penyetelannya untuk kopling ini ya. Untuk baut setelan kan ada dua ya, di atas dan di bawah. Kita cari obeng dulu ya. Jadi ini kalau sudah dikasih WD ya, misalkan ini sulit ya, ikut jangan dipetel ya. Ini kita cepot satu persatu ya. Yang sini bisa ya, mudah. Kemudian yang ini, nah, yang ini nggak bisa. Misalkan kalau nggak bisa ya, pakai kunci nggak bisa. Kunci yang ini juga nggak bisa, misalkan dol ya, bunder sudah bunder ya. Nah, sekarang kita geraji ya, jangan dipetel ya. Kalau dipetel nanti akinya nggak bisa dipakai lagi. Yuk ya. Nah, setelah digergaji kayak gini, kemudian akinya diisi air ya, atau langsung di setel juga bisa ya. Kemudian ini dicepot, memang agak sulit ya biasanya, tapi jangan sampai patah. Jangan sampai patah, kalau patah nanti tidak bisa betul-betul vakum ya bautnya. Ini caranya dilepas ya, kemudian dipukul bautnya yang patah tadi, yang sini ya, kita garis gaji
Nah, sekarang kita pukul ya, kayak gini ya. Nah, sekarang kita ganti. Kita ganti pakai baut yang anu ya, yang ori. Kemudian kita pasang lagi ya. Kita cas ya. Ini bautnya setelah kita isi air lagi ya. Akinya kita isi air pakai sir ya. Bautnya kita pasang lagi. Bautnya harus diganti ya, ganti yang baru biar nanti pelepasannya lebih mudah. Kita cas sebentar. Kira-kira 1 menit gak apa-apa ya. Nanti bisa ketahuan hasilnya ya. Nanti kalau dicas gak bisa masuk berarti harus diganti ya. Sekarang sambil menunggu aki dicas, kita ganti untuk kabel kopling ya. Jadi ini keluarnya tadi kan kopling ya, kopling. Mungkin orangnya awam ya. Jadi ini penyetelannya harusnya kan lewat sini ya. Sini. Kemudian setel lewat sini ya. Nah, ini penyetelan bawah ya. Oh, setelan bawah. Nanti kalau disetel misalkan masih berat ya harus diganti ya. Karena di sini ada baut yang nekuk-nekuk, kemungkinan di dalamnya itu ada yang rantas ya. Ada yang mau putus. Kalau mau koplingnya enteng ya harus diganti. Ini masih berat ya. Masih berat ya. Sekarang kita coba kita ayunkan ya, ayunkan pakai kita ayun pakai kunci Inggris. Oh, ini nggak berat ya. Berarti ini yang trouble kabel ya. Ini harus diganti ya. Jadi ini kabel kopling ini sudah berat sekali ya. Ini maju mundurnya sudah berat ya.
Jadi ini dipastikan untuk bagian yang bengkong ini ya, bagian yang bengkong ini pasti ada yang catu ya. Jadi yang menyebabkan berat itu ya, yang menyebabkan berat itu bagian ini. Jadi harus diganti ya. Misalkan mau diganti selingnya aja juga bisa ya, tapi nanti kalau selingnya mudah putus ya, jadi sekalian diganti untuk semua ya, satu set bagian dalam dan luar ya, kayak gini ya, tinggal pasang. Nah kayak gini, detailnya lewat sini dulu ya, jadi orangnya nggak nyetel lewat ini dulu, langsung setel lewat yang atas ya, sampai di ring. Nah kemudian setelah di setel yang bawah ya, setelah di setel yang bagian bawah, kemudian di setel untuk bagian atas. Bagian atasnya ini ya. Nah sekarang kita tes starter untuk starter yang bagian aki tadi kita perbaiki ya. Akinya sudah bisa ya, berarti untuk memperbaiki aki ya itu berhasil ya. Caranya gitu ya, cara mencopot aki yang rusak tadi dan kemudian memperbaiki kopling yang berat ya. Ini Satria 2011. Tapi pada dasarnya semua Satria yang FU itu sama ya, sama dari semua rangkaiannya semua sama ya. Sekarang cukup ditutup semua ya. Saya coba dulu. Jadi aki itu kalau rusaknya belum terlalu lama, kadang-kadang masih bisa diperbaiki. Enggak semua aki yang rusak itu bisa diperbaiki ya. Cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.